Saya membantu pelanggan kaya memindahkan ribuan dolar setiap hari. Saya tersenyum, menjawab pertanyaan mereka, dan berpura-pura tahu persis perasaan mereka. Tapi rekening ban saya sendiri minus 400 dolar saat ini. Anak saya mengira saya orang uang paling pintar di dunia karena saya bekerja di bank. Dia tidak tahu saya tidak mampu membelikan mobil-mobilan yang dia inginkan untuk ulang tahunnya. Saya akan berpura-pura lupa dan memberikannya nanti. Istri saya seorang guru, dan bersama kami tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dia mengurus semua tagihan karena saya terlalu malu melihatnya. Setiap bulan kami semakin tertinggal, dan saya berpura-pura tidak menyadarinya. Momen terburuk adalah ketika ban saya sendiri menolak kartu saya saat makan siang kerja dengan kolega. Saya berpura-pura ada peringatan penipuan, tapi semua orang tahu kebenarannya. Rasa malu membakar wajah saya lebih panas dari makanan panas. Saya memberikan saran finansial kepada pelanggan setiap hari tentang menabung dan investasi. Sementara itu saya tidak punya tabungan, tidak punya investasi, dan 3 kartu kredit maksimal. Saya munafik finansial terbesar di dunia. Anak saya menggambar saya di tempat kerja membantu orang dengan uang. Dia menulis, "Ayah saya pahlawan uang," di bagian bawah. Saya menangis di kamar mandi melihatnya karena saya merasa kebalikan dari pahlawan. Saya berbohong pada istri tentang memiliki rekening pensiun. Kenyataannya saya telah meminjam dari 401k hanya untuk membayar pembayaran minimum kartu kredit. Setiap bulan lubang semakin dalam dan saya menggali lebih cepat. Istri saya menemukan surat penagihan yang saya sembunyikan di laci kaos kaki. Dia tidak berteriak, hanya menatap saya dengan mata paling sedih. Kekecewaan diamnya menghancurkan saya lebih dari kemarahan apapun. Malam itu saya mengakui segalanya. Hutang, kartu ditolak, uang pensiun yang dipinjam. Kebenaran itu menakutkan tapi juga terasa seperti memuntahkan racun yang saya telan selama bertahun-tahun. Anak saya bertanya mengapa kami tidak pernah pergi ke kebun binatang seperti keluarga temannya. Saya bilang hewan-hewan tidur saat musim dingin, tapi kebohongan itu membuat perut saya sakit. Dia terlalu muda untuk memahami jawaban sebenarnya. Harold Bennett, mantan manajer bank yang menggunakan cabang kami, menarik saya ke samping suatu hari. Dia bilang dia bisa melihat perjuangan di mata saya karena dia pernah ada di sana 30 tahun lalu. Setelan tidak menyembunyikan segalanya, katanya. Harold berbagi ceritanya sambil minum kopi setelah kerja. Dia mengajukan pilot pada usia 35 sambil mengelola bank. Saya tahu semua aturan tapi tidak bisa mengikutinya sendiri. Dia tertawa. Kejujurannya membuat saya merasa tidak sendirian. Dia mengajari saya bahwa mengetahui aturan finansial tidak sama dengan menjalaninya. Kamu harus berhenti mengelola uang orang lain dan mulai mengelola hidupmu sendiri, katanya. Kebenaran sederhana itu menghantam saya seperti truk. Harold membantu saya membuat anggaran nyata pertama. Bukan anggaran palsu yang saya tunjukkan ke pelanggan, tapi anggaran jujur yang memperhitungkan setiap dolar. Melihat kebenaran di atas kertas memang menyakitkan tapi perlu. Saya menelepon setiap perusahaan kartu kredit dan menegosiasikan suku bunga. Beberapa bilang tidak, tapi sebagian besar bekerja sama dengan saya. Untuk pertama kalinya, saya tidak bersembunyi dari hutang. Saya menghadapinya langsung. Istri saya dan saya memulai pertemuan anggaran keluarga pertama setiap minggu malam. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi bersembunyi. Dia sebenarnya lebih baik dengan angka daripada saya, dan bersama kami menjadi tak terhentikan. Saya memulai bisnis sampingan mengajar literasi finansial dasar untuk orang sungguhan, bukan pelanggan bank, tapi orang biasa seperti saya yang berjuang. Akhirnya saya menggunakan pengetahuan saya untuk benar-benar membantu bukan hanya menjual produk. Kami melunasi kartu kredit terkecil dulu. Melihat saldo itu menjadi nol terasa lebih baik daripada bonus atau kenaikan gaji yang pernah saya dapatkan. Bola salju akhirnya bergulir ke arah yang benar. Ulang tahun anak saya akhirnya memiliki mobil-mobilan yang dia inginkan. Melihat wajahnya bersinar bukan tentang hadiahnya. Ini tentang saya bisa memberikan tanpa bersembunyi atau berbohong. Perasaan itu tak ternilai. Kami akhirnya pergi ke kebun binatang sebagai keluarga. Tidak ada uang pinjaman, tidak ada hutang kartu kredit, hanya tabungan yang kami bangun bersama. Anak saya bertanya apakah hewan-hewan bahagia, dan untuk sekali saya bisa menjawab ya untuk semuanya. Saya berhenti meminjam dari 401k dan mulai benar-benar berkontribusi. Melihat rekening pensiun saya tumbuh bukannya menyusut rasa seperti membangun masa depan nyata daripada hanya bertahan di masa sekarang. Istri saya mengejutkan saya dengan melunasi salah satu rekening penagihan lama saya dengan uang yang diam-diam dia tabung. Dia bilang kami tim,
dan tim menang bersama. Saya menangis seperti bayi saat itu juga. Skor kredit saya akhirnya masuk ke wilayah baik. Setelah bertahun-tahun penolakan dan suku bunga tinggi, saya akhirnya bisa bernapas. Angka di layar mewakili bertahun-tahun rasa sakit berubah menjadi kemajuan. Harold dan saya masih bertemu bulanan, tapi sekarang sebagai kolega dalam pendidikan finansial. Dia bangga seberapa jauh saya telah melangkah. Murid yang tidak bisa mengelola uangnya sendiri sekarang mengajar orang lain bagaimana membangun kekayaan. Saya akhirnya memberitahu kolega saya kebenaran tentang perjuangan masa lalu saya. Alih-alih penghakiman, mereka berbagi cerita mereka sendiri. Ternyata setengah dari banker yang bekerja dengan saya juga diam-diam berjuang. Kami melunasi kartu kredit terakhir. Semuanya, setiap satu pun. Hutang yang mengendalikan hidup saya selama bertahun-tahun akhirnya hilang. Saya menelepon istri saya dari kerja hanya untuk mendengar dia berteriak kegirangan. Anak saya bertanya apa yang saya lakukan di tempat kerja sekarang. Saya katakan saya membantu orang dengan uang, tapi saya juga mengajari mereka untuk tidak membuat kesalahan yang sama seperti saya. Dia bilang, jadi kamu pahlawan sungguhan sekarang, ayah. Kami memulai dana kuliah untuk anak kami. Membuat setoran pertama itu terasa seperti memutus kutukan generasi. Dia tidak perlu pernah menyembunyikan surat penagihan atau menangis karena kartu ditolak. Saya membantu klien pertama saya menghilangkan hutang kartu kredit mereka sepenuhnya. Melihat orang lain mengalami kebebasan hutang terasa hampir sama baiknya dengan mencapainya sendiri. Siklus rasa malu akhirnya dipatahkan. Istri saya dan saya memiliki malam kencan nyata pertama dalam 3 tahun. Tidak mengecek saldo bank, tidak khawatir tentang kartu ditolak. Hanya makan malam, percakapan, dan mengingat mengapa kami jatuh cinta. Saya masih bekerja di bank, tapi sekarang saya melihat pelanggan berbeda. Saya mengenali mereka yang menyembunyikan perjuangan karena saya dulu seperti mereka. Sedikit ulas ASI lebih berarti daripada produk finansial apapun. Sekolah anak saya memiliki hari karir. Dia meminta saya datang berbicara tentang menjadi banker. Untuk pertama kalinya, saya bisa berbicara tentang pekerjaan saya tanpa merasa seperti penipu. Saya memberitahu mereka versi jujurnya. Kami membeli rumah pertama. Bukan rumah impian, tapi rumah kami. Berjalan melalui pintu pada hari pindah, saya ingat semua ketakutan penggusuran dan surat penagihan. Ini adalah kemenangan. Ban mempromosikan saya ke posisi di mana saya benar-benar membantu pelanggan yang berjuang. Saya membuat program pemulihan finansial berdasarkan semua yang saya pelajari. Sekarang rasa sakit saya memiliki tujuan nyata. Banker yang pernah menangis karena kartu ditolak sekarang mengajar banker lain bagaimana menghindari kesalahannya. Harold bilang saya telah menjadi mentor yang selalu dia harapkan. Itu berarti lebih dari gaji apapun. Kartu saya ditolak saat makan malam minggu lalu. Tapi kali ini itu kesalahan, bukan krisis. Istri saya tertawa, dan kami menggunakan kartu lain. Itulah perbedaan antara dulu dan sekarang. Banker yang tidak bisa mengelola uangnya sendiri sekarang memiliki tabungan, investasi, dan bisnis yang berkembang. Setiap hari saya membantu orang menghindari jebakan yang saya alami. Perjuangan adalah guru terbesar saya. Sekarang ketika saya membantu pelanggan dengan uang mereka, saya tidak berpura-pura lagi. Banker yang diam-diam bokek akhirnya memiliki keuangannya sendiri dalam keteraturan. Bantuan nyata datang dari pengalaman nyata.